selamat datang di podcast kita, Podcast Ngosan, Ngobrol Santai. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Tapi saya kali ini nggak ngebahas sendirian. Kita ada kakak-kakak di sini. Pertama-tama perkenalkan diri dulu. Saya Kaisa Liviana Marta. Aku Tungku dari Prodi PG PAUD. Saya Sima Febrianti dari Prodi PG PAUD. Saya sendiri Semadiwarni dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya sendiri Miftahul Azra dari Prodi PG PAUD juga. Nah, langsung saja ya kakak-kakak sekalian. Menurut kakak-kakak nih, bahasa itu apa? Alat komunikasi untuk anak. Nggak selamanya anak sih, untuk kita juga. Ya, secara kayak umum gitu, untuk berinteraksi ya kan. Seperti untuk berkomunikasi untuk orang tua juga, teman, saudara. Ya, memang bahasa itu memang suatu alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tanpa komunikasi kita mana bisa ngobrol saat ini kan, kalau nggak ada komunikasi mana bisa. Nah, bahasa itu suatu cara kita mengungkapkan perasaan kita, apa yang sedang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Nah, kita bisa mengungkapkannya dengan bahasa. Tapi bahasa itu enggak satu bahasa, jadi mungkin di daerah-daerah atau di suku-suku kan ada bentuk-bentuk bahasaannya juga. Jadi untuk kalau misalnya di tempat-tempat formal gitu kan, kayak di lingkungan sekolah, di kuliah, kita memang harus pakai bahasa Indonesia. Itu memang ciri khas kita sebagai warga negara Indonesia. Ya. Kan nggak mungkin kan di tempat-tempat kayak di kampus gitu pakai bahasa daerah. Gak lah, nanti yang satu bingung apa ya. Nggak tahu artinya. Iya. Terus menurut kakak nih, penting nggak bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ke anak usia dini? Mungkin penting ya, sangat penting, karena kan anak-anak tuh ya, apalagi kalau di usia golden age gitu, dia kan suka meniru. Jadi kalau di depan anak-anak tuh kan kita harus memang yang menggunakan bahasa yang sopan, baku, cuma nggak terlalu baku yang kuat-kuat untuk diingat orang itu juga, tapi intinya yang harus sopan, benar itu aja sih. Yang jelas gitu ya. Iya, yang jelas juga, biar karena kan bakalan kebawa ya sama orang itu nantinya itu. Ya, memang bahasa itu memang sangat berpengaruh dan sangat penting juga untuk anak usia dini. Bahasa itu ya salah satu perkembangan yang harus dicapai dalam pertumbuhan anak usia dini. Nah, bahasa yang baik untuk anak usia dini juga ya, mungkin kalau misalnya dalam satu keluarga, mungkin perkenalan bahasa utama untuk yang dikenal untuk anak itu bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu kan bahasa yang sehari-hari kita gunakan di dalam keluarga. Misalnya kan mungkin dari suku Batak atau Nias, ya mungkin yang ajaran bahasa yang diperkenalkan bahasa daerahnya tertentu kan. Tapi seiring dengan berjalan waktu, kita tidak hanya boleh fokus kita mengajarkan anak satu bahasa aja, nggak boleh, nanti anaknya bingung kalau misalnya ngomong sama anak yang lain gitu kan, pakai bahasa yang udah bisa bahasa Indonesia, dia bingung ini artinya apa sih, soalnya di rumah pakai bahasa ini nih. Jadi kalau keluar daerah nanti kan bakalan terkejut ya, kaget dia. Ya, jadi kita harus mengenalkan juga, kita selarasa kan, biar sama-sama gitu, 50% lah untuk bahasa daerah, 50% juga bahasa Indonesia. Seharus seimbang gitu ya. Iya, seimbang. Jadi kalau orang tua tuh nggak boleh setiap hari pakai bahasa daerah ya, harus ada bahasa Indonesianya juga ya. Gitu. Ya. Terus nih menurut kakak-kakak nih, jadi lingkungan itu atau bahasa daerah atau bahasa ibu lah istilahnya, itu sangat berpengaruh ya. Berpengaruh banget. Pengaruh ya kan, karena kan yang paling dekat dengan anak itu kan yang pertama kan macam dibilang kakak ini tadi kan ibu gitu. Jadi bahasa pertamanya ya. Iya, bahasa pertamanya kan ibu, otomatis lebih menyerap juga kalau misalnya lebih dekat juga pendekatannya kan. Jadi ya emang sepengaruh itu sih. Kalau menurut kakak-kakak yang lain? Berpengaruh sih, karena dia lebih ini juga, biar mendekati apa ya, Dia lebih mendekati untuk mencapai pertumbuhannya lah, mencapai perkembangan bahasa yang baik ya kan. Ya, soalnya bahasa itu sangat berpengaruh juga, yang kakak bilang tadi, bagaimana anak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya gitu kan, apa yang didengar anak itu loh, dia bisa
meniru. Kalau misalnya dia ada orang dewasa ngomong cakap kotor, dia akan Ikut ya, Iya, ikut. dia langsung merespon, oh ini kalau misalnya ngomong seperti ini nggak masalah, soalnya dia ngomong itu. Jadi apa yang didengar anak itu ya akan menjadi pedoman dalam percakapan setiap hari. Jadi kita sebagai orang tua pun harus was-was ya dalam membimbing dan mendidik anak selagi masih usia balita gitu kan. Apalagi golden age. Iya, jadi daya serapnya mudah menangkap gitu. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu akan menjadi bawaan dia. Iya, mengikut ya. Iya. Jadi dari yang pembahasan kita tadi, ada tips nggak buat orang tua atau guru gitu untuk membuat lingkungan yang lebih baik atau menjaga anak lah supaya nggak terpengaruh bahasa-bahasa yang ini, atau membuat anak supaya nggak cuman bisa satu bahasa daerah doang, bahasa ibu tadi itu. Sarannya sih ini ya, orang tua tuh usahain sekitarnya tuh menggunakan bahasa yang lebih baik, jangan menggunakan bahasa kasar atau gimana dan lain. Tapi lebih sarannya sih anak tuh jangan dikasih terlalu banyak bahasa dulu, karena itu nanti membuat mereka bingung saat berkomunikasi dengan yang lain tuh bingung nih. Misalnya nih dia lebih tahu banyak nih di lingkungannya yang pakai bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Indonesia, itu campur nih kan. Nah, jadi pas dia ingin berkomunikasi tuh jadi bingung nih cara komunikasinya gimana, karena bahasa yang dia tahu itu bercampur, nggak yang satu titik gitu doang. Tapi tidak masalah juga sih kalau misalnya anak usia dini dibarengi dengan lebih dari satu bahasa. Soalnya anak usia dini itu itu masih dalam tahap-tahap belajarnya, ibaratnya masih kertas kosong. Nah, kalau misalnya dia merasa ada bahasa yang beda, ada ini beda pembahasannya, beda apa yang dibilang mamanya, beda yang dibilang orang lain juga, dia bisa membedakan nanti kalau kita jelaskan ini bahasa ini. Nah, terus kita bisa kasih tahu juga bahasa ini kita pakai untuk di sini aja kan. Kalau misalnya bahasa ini khusus di sini Diajarkan gitu kan. ya. Iya, anak itu kayak spons gitu loh, dia bisa merespon apa yang dia menyerap gitu. Soalnya kan Jadi, masih masa-masa muda mengingat gitu ya. Jadi kalau misalnya anak kebanyakan didiamkan di rumah gitu, kayak jarang diajak berkomunikasi. Harusnya kita sebagai orang tua, bukan hanya orang tua sih, mungkin sebagai saudara-saudaranya gitu kan, bisa kita ajak anak-anak untuk ngobrol. Terus kita bisa ajak anak untuk aja berkomunikasi dengan bercerita, terus diajak membaca cerita seperti sebelum tidur gitu kan, kayak baca afirmasi dongeng, bisa nggak? iya. Ya, afirmasi. Iya, itu bisa membentuk bahasa anak loh. Nah, kalau misalnya anak cuma kita diamkan apa-apa, sikit-sikit main game kan. Jadi dia pengaruh. ya berpengaruh karena kan melambat ya perkembangannya. Makanya kalau orang tua harus sering-sering ngajak anak berkomunikasi. Apalagi HP juga jangan dikasih dulu. Iya. Itu berpengaruh berat. enggak juga kalau misalnya HP kita harus kontrol juga. Iya. Dipantau juga nggak apa-apa. Boleh, tapi dikontrol ya. Screen time gitu, kasih waktunya, kan nggak masalah. Jadi lebih banyak permainan di luar gitu ya daripada di gadget. Tapi Iya. sebenarnya boleh di gadget tapi dikontrol. Ada Tapi sih di gadgetnya harus ada Ya, ini nggak memang. sih, tingkat untuk Tontonnya untuk anak-anak. sekian, Iya. belum boleh karena kan radiasinya juga Ya berpengaruh. memang, tapi bisa aja cuma kita atur waktunya, jangan terlalu lama. Soalnya di kampung kami juga ada pun apa-apa sikit-sikit anaknya merengek dikit di HP. Nah, tapi sekarang emang kayak gitu. iya, tapi dikasih HP nggak dikontrol anaknya nengok apa videonya apa. Jadi anak bingung kayak buka-buka video-video kayak musi-musi gitu kan, juga joget, nggak ada apa komunikasi di situ. Kan misalnya ada tontonan untuk anak-anak gitu ngajak Jadi kalau misalnya anak sering nonton kayak itu bisa aja dia lebih paham, menyerap lah. ingat gitulah gitu seperti itu. Tapi kan sekarang di HP ini banyak konten-konten yang Dewasa. Iya, Ya, dewasa. ya, jadi kita buat anak dewasa sebelum waktunya gitu lah. Memang Itu bahaya sih. bahaya zaman sekarang gitu. Jadi harus kita kontrol lah ya. Kan juga ada di HP itu khusus untuk kids. Iya, YouTube iya, Kids ada. itu. YouTube Kids. Tapi kebanyakan anak-anak suka nonton Cocomelon. Menurut kalian Cocomelon itu nggak bagus kan? Soalnya Cocomelon. kosakatanya kayak kurang lebih ke apa ya? nggak berbicara Iya. seperti itu, bahaya. Terus pun denger-dengar kalau Cocomelon tuh udah mengandung unsur LGBT. Iya, udah sekarang lah. iya, udah di blacklist. Jadi
ya pandai-pandai orang tua atau kita lah sebagai orang di sekitar anak-anak ini gitu. Harusnya Jaga. bisa sih kita saranin untuk konten-konten yang baik untuk anak-anak yang mengedukasi gitulah ya kan. Untuk yang baik sesuai dengan usianya juga sih. Ya kan. Tapi mungkin kalau misalnya usia balita masih bayi-bayi bisa kita kasih untuk menenangkan entah instrumen-instrumen musik, Iya, atau itu pengenalan bisa suara juga juga. dilakukan sebelum tidur. Juga ada keponakan saya juga, di orang tuanya itu seperti ngasih HP-nya jangan di saat dalam gimana ya bilangnya, kayak dia masuk sekolah gitu kan, cuma orang tuanya ngasih di hari Sabtu doang sama Minggu. Jadi biar perkembangan dia di sekolah itu biar lebih apa ya? Tercapai ya? Iya. Biar dia nggak, ya biar lebih fokus ke pelajarannya. Biar ya gitulah pokoknya. Pada saatnya kalau dia minta HP nggak dikasih dulu. Jika di Sabtu doang dikasih. Sabtu. Sama Minggu. Jadi gitu kalau nggak pas diminta dia pengen HP-nya tuh nggak dikasih, dia ngerengek nggak tuh? Enggak sih, cuman papanya bilang kalau kamu minta HP mulu, kamu gak usah sekolah. Tapi Kalau enggak kalau kamu minta HP, papa bakalan jual HP kamu gitu. Nah, sepertinya itu juga ada negatif juga sih sama anak. Dia berpotensi negatif sama dia merasa kayak diancam gitu. Jadi apa-apa nanti yang Iya. dia mau dia kayak takut gitu jadi kayak sembunyi-sembunyi kan. Cuman kan dia nggak pala merengek kali sih memang. Nah, mungkin orang tuanya sudah membiasakan. Memang anak-anak kalau misalnya awal-awal ditolak keinginannya memang tantrum parah kan. Nah, kalau misalnya udah dibiasakan, anak-anak kalau misalnya dia merasa apa yang diinginkan itu tinggal dituruti, dia nggak terbawa ke depannya. Dia tahu kok kalau misalnya dia mau ini nggak direspon. Iya. Mungkin jadi Jadi orang tuanya terbiasa. jadi ada waktu untuk anak bisa bersosialisasi dan juga berkomunikasi dengan lingkungannya juga sih. Iya sih. Makanya kalau misalnya lingkungan itu sangat berpengaruh untuk anak. Ketika kalau misalnya, apalagi kalau misalnya ada anak-anak yang masih tetanggaan gitulah ya kan, kalau main-main gitu ngobrol, ayo sini, itulah bisa membentuk kosakata anak juga. Iya, dari sosial ya. Iya, sosialnya, kayak sama-sama belajar mereka. Jadi menurut kakak ini gadget itu berpengaruh nggak sama bahasa tadi itu? Pengaruh. Ada pengaruh positifnya juga, ada pengaruh negatifnya tadi lah. Intinya gimana kita sebagai orang dewasa menyikapinya, mengontrolnya. Makanya dari kecil bagus untuk mengajarkan anak untuk berkomunikasi. Bagus tadi yang teman-teman bilang tadi, nggak hanya satu bahasa. Untuk tengok kalau konten-konten di anak-anak artis gitu kan, ada bikin bahasa Indonesia, Iya, bahasa Inggris. bagus loh itu. Jadi anak-anak kayak terbiasa nanti kalau dewasa dia nggak kaget gitulah, ini bahasa apa kan jadi anak-anak bisa mengingat apa yang dia pelajari waktu masih kecil. Dia bisa mengingat kalau misalnya dibiasakan gitu. Jadi dia bisa membedakan kalau misalnya ini bahasa Jawa lagi tuh misalnya kan, iki opo iki itu yang ngerti dia kan. Nah kalau bahasa Indonesia what's that, ya dia ngerti juga, come here kalau dia ngerti juga kan. Dia bisa merespon sama-sama. Contohnya kayak kamari. Iya. Kemarin itu memang banyak jenis bahasa dia pelajari. Dan dia bahasa pun Thailand mengingat iya. Kamari happy. Jadi kayak masih 1 tahun udah bisa ngomong loh. Dia belas ayo. Ya memang kalau masih 1 tahun memang bahasanya belum jelas sekali. Iya. Tapi Tapi kan seiring bisa- dengan kebiasaan Bisa berkembang ya. Iya, Jadi kebiasaan. boleh lah ya menggabungkan bahasa, tapi memang harus di 50-50, 50-50 Iya, gitu. tidak salah juga. Dan melihat kualitas ininya juga nggak sih, karena ada terkadang anak yang kurang bisa tapi dipaksakan itu nggak boleh. Ya jangan dipaksa juga, kayak pelan-pelan gitu loh. Jadi kalau misalnya anak merasa dipaksa dia nggak mau, jadi nggak menyerap di otak. Iya. Lagian kan berdampak juga sih untuk kedepannya. Iya, kalau dipaksa berdampak. ya. Makanya kita harus biarkan anak untuk bereksplorasi. Soalnya gini kan, kenapa saya tadi bilang gitu? Saya ada ponakan. Nah di sekolah dia ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau di rumah tuh ada yang keluarga tuh pada ada yang ngomong pakai bahasa Batak, ada yang ngomong bahasa Indonesia. Dan dia kalau ngomong tuh jadi bingung. Dan itu beneran bingung.
Mungkin karena anak tadi jarang ya ngumpul sama keluarga yang berbahasa Batak, atau memang setiap hari pulang? Karena itu dia makanya jadi bingung, jadi kayak kosakatanya bercampur. Setiap Dia sering Tapi seiring berjalannya waktu itu bisa dibiasakan kok. Itu bisa menyesuaikan. Kalau sering berkomunikasi kayaknya dia nggak bakalan bingung sih. dia sering, tapi Dia jadi usia berapa, bahasanya Kak? tuh Kalau boleh tahu? sekarang tuh udah masuk mau 6 sih, udah 6. Udah lumayan lah umurnya, udah mengerti itu. Soalnya kalau misalnya anak bisa tahu kok kalau misalnya udah aturan di sekolah ngomong bahasa Inggris. Soalnya di satu sekolah pernah saya masuk sekolah situ kan, udah internasional lah sekolahnya. Jadi kayak nggak boleh ngomong bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. bahasa Inggris ngomongnya. Ngomong. Cuman kalau misalnya sama orang tua pulang di rumah ya pasti bahasa biasa Indonesia, lah. ya. Bisa bahasa daerahnya masing-masing. Tapi kan bagus kan, jadi bahasanya bisa banyak kosakata dia kan. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, Batak, jadi macam-macam. Iya, macam-macam. Jadi pun anak nggak kaget ya kan, bisa banyak juga apanya preferensi bahasanya lah istilahnya. Terus bagi kakak-kakak nih, apa nasihat untuk orang sekitar atau orang tua gitu dan guru sama terhadap pengaruh lingkungan tadi tuh, nasihat kakak? Ya, kita sebagai calon guru kan ataupun calon orang tua nanti, kita harus banyak mengedukasi lah ya orang-orang di sekitar kita yang akan menjadi calon ibu ataupun nanti yang punya anak kan. Kalau misalnya jangan biarkan anak untuk tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Mungkin karena terlalu sibuk kerja jadi kan, jadi Malah dibiarkan ngasih anak HP. sendiri. Iya, kasih mainan gadget lah yang dimana mainan itu tidak mengarah ke komunikasi anak. Jadi kita harus meluangkan waktu kita lah sebagai orang tua untuk bisa belajar juga mengenal kalimat, mengenal Kosakata baru huruf, ya. iya. Itu salah satu mengembangkan bahasa anak juga. Nah, kalau misalnya ada teman-temannya, ayo kita aja anak kita. Misalnya kan di mall itu kan ada kan tempat-tempat anak mainnya situ. playground Itu juga bagus loh untuk mengajak anak mengembangkan kosakata bahasa Ya anak. karena dia kan bakalan ketemu sama Iya, teman-teman bersosialisasi yang apalagi kan di seumuran situ dia. nanti ada nggak sama umurnya, ada yang dia di bawahnya, jadi mungkin yang di atasnya itu kan udah bisa pandai ngomong, ayo, nah gitu. Jadi orang itu berkomunikasi. Iya, dia bisa menarik Dan nggak membuat anak ketakutan bertemu orang baru Iya, juga iya. ya kan. Itulah komunikasi itu kayak berbarengan dengan satu ikat lah mereka sosialnya. Bagus Iya. komunikasi, sosialnya juga bagus. ya Iya, kan? benar. Nah, makanya kalau misalnya kita dengan orang introvert gitu, berarti dia kayak juga komunikasinya kurang juga. Ngomong juga kadang gugup Malu-malu. Kalau ngomong depan umum kayak kurang, dia kayak apa yang harus ngomongin. Kadang udah gemeter gitu Iya. ya. ngeblank ya kan, ngeblank. Kan kasihan nanti sama anaknya kan. Ya, itu juga jadi penghambat dia untuk bisa iya, jadi dia merasa minder nanti kalau misalnya dia merasa berada di tengah-tengah orang banyak atau teman-temannya. Benar Tuh. sekali. Kalau sepun kadang sekarang perkembangan anak sih beda-beda ya. Ada juga nanti kalau anaknya ada juga keterlambatan dalam berbicara. Iya, ada. Kayak tidak bisa ngomong gitu. Iya, speech delay. Salah Saya ada satunya ponakan. Saya juga ada ponakan yang Kenapa speech keponakannya? delay. Yang speech delay juga. Itu dia umur Udah berapa? sekarang dia udah 4 tahun, mau 4 tahun. Itu sebelumnya udah ada ditemukan nggak permasalahannya kenapa dia speed delay? Kurang tahu, tapi kemarin udah dicek ke dokter sih, dan emang itu karena dulu lingkungannya itu orang-orang dewasa yang nggak ada anak-anak tuh, dan yang pada sibuk sama kegiatan mereka masing-masing. Jadi dia nggak Nggak ada teman cerita gitu. nggak ada yang ngajak bicara, nggak ada, dan itu sekarang tuh masih susah banget. Itu kan gara-gara lingkungan tadi kan, jadi dia nggak bisa. Karena orang tuanya tadi sibuk lah ya kan. Sibuk pada Memang sibuk. itulah, makanya kita harus sebagai orang tua aja harus sadar lah ya. Harus Komunikasi sadar. dengan anak. Kalau Iya. emang belum siap menjadi orang tua, mending Nggak usah dulu. Kasihan anaknya. Ya makanya kalau misalnya kalaupun nggak ada anak-anak di lingkungannya pun kita juga bisa berperan kok. Karena fondasi pendidikan pertama untuk anak itu ya keluarganya. Ya orang tua. Makanya penting sih orang tua kalau misalnya sebelum punya anak harus mempunyai ilmu parenting dulu. Kalau- dan kesiapan mental ya. Iya. Pasti. Kan nggak salah sih sebenarnya sesama pasangan kita kan untuk saling mengedukasi. Iya, benar. makanya
Kalau misalnya anak-anak, nah itu tadi yang speech delay itu tadi kan. Nah, kalaupun dia ada keterlambatan dalam berbicara mungkin dari bawaan lahir kan, enggak harus dari lingkungan juga. Tapi kita bisa melatih anak itu untuk mengajar berkomunikasi, walaupun dia, bisa aja dia ikuti lama-lama. Sekarang juga udah ada terapinya kan. Ada terapinya juga, memang. Tapi nih Kak, dia speech delay-nya itu memang dia juga mungkin dari tadi dari lingkungan yang pertama, apa dia nggak ada, maksudnya nggak dikasih gadget atau apa, karena kan kalau gadget tuh ya bisa juga kan untuk Iya, tapi itu susah juga karena kan kalau dari gadget tuh kan komunikasi satu arah. Jadi susah ke anak buat belajar bicara. Tapi memang ini dia memang nggak kasih gadget, nggak dikasih. Emang sebenarnya orang tuanya emang belum cukup umur untuk jadi orang tua. jadi Nikah muda orang itu. Ya nggak direstui. Pacaran. Ya itu juga masalah sih anak-anak yang masih berdampak sebenarnya juga harus sih Iya, maksudnya terus kan. kesiapan mental orang tuanya Karena juga belum ada. siap, Belum lagi tahu, belum ilmu parentingnya juga belum Umur juga ada. nggak mencukupi. Nah, itulah kalau saya belum siap. Kan perkembangan anak itu kan nggak hanya komunikasi juga, dari motoriknya, kognitifnya banyak. Jadi kalau misalnya di orang tua belum siap, ya anak yang Kena ya. kena akibatnya jeratnya. Jadi kasihan kan, akan terganggu perkembangannya. Oke. Seru sekali ya pembahasan kita ya, sangat dalam ya, sangat menambah ilmu tadi itu. Terus intinya pengaruh lingkungan itu sangat amat penting ya bagi bahasa anak itu. Oke. Baik, tadilah materi kami tentang pengaruh lingkungan terhadap bahasa anak usia dini. Semoga penonton dapat mendapatkan ilmu dari pembahasan kakak-kakak sekalian. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.